Selamat datang di Dapur Yoli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat hari ini saya akan bikin pork ribs goreng ya dengan bawang putih ya. Jadi pork ribs yang digoreng dengan bumbu bawang putih ini enak banget, wangi banget dan crispy banget. Nah, apa aja bahan-bahannya yang kita gunakan untuk membuat pork ribs goreng bawang putih ini? Dia tuh mirip-mirip banget sama yang kemarin sudah saya pernah bagikan. Kita akan marinate dulu si daging iganya bersama dengan bumbu-bumbu. Tapi bedanya ini untuk menampilkan cita rasa bawang putihnya. Bawang putihnya itu akan kita double ya pemakaiannya. Baik di minyaknya juga, kita akan juga pakai di dia punya iganya. Oke, langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuat pork ribs with garlic sauce ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat pork ribs goreng. Tentu saja di sini saya ada daging iga babi ya. Iga babi kalian cari yang super. Yang super berarti dagingnya banyak ya. Nggak cuma tulang doang gitu ya. Nah, ini saya pakai sekitar 750 gram ya. Nah, ini udah saya potong-potong karena setiap saya beli saya suruh orangnya potongin. Karena pisau di rumah itu nggak begitu tajam ya, jadi lebih baik dipotongin aja sama orangnya. Jadi udah jelas ya. Noh, tuh dagingnya tebel-tebel banget, enak banget. Dan ini 750 gram udah saya cuci bersih ya teman-teman. Nah, lalu untuk memarinate daging iga babi ini, saya butuh di sini 8 siung bawang putih yang sudah saya blend kayak gini ya, sudah saya cincang-cincang lumayan halus seperti ini. Lalu di sini saya punya 100 gram tepung maizena ya, 2 butir putih telur. Oke. Di sini ada 2 sendok makan rice wine atau 2 sendok makan Shaoxing wine ya, atau arak masak. Di sini ada sekitar 4 sendok makan kecap asin. Lalu ada 4 sendok makan saus tiram. Dan di sini ada 1 sendok makan sari jahe atau jahe yang kalian parut dikasih sedikit air. Ini jadinya seperti ini, 1 sendok makan. Lalu nanti saya akan kasih 1 sendok makan kecap ikan dan sekitar 1 sendok makan gula pasir ya. 1 sendok gula pasir, juga sekitar setengah sendok makan merica. Oke. Nah, langsung aja yuk kita marinate semuanya. Saya akan masukkan kayak gini ya. Saya akan masukkan bawang putihnya ke dalam sini. Semua bumbunya kita masukkan lalu kita campur ya. Nah, di sini udah saya masukin garlicnya. Di sini putih telurnya. Putih telur supaya dagingnya empuk ya. Lalu di sini ada wine. Wine juga bikin dia sedikit manis dan empuk juga. Di sini ada kecap asin. Tentu saja untuk merasakan asin ya. Di sini ada saus tiram supaya enak, dan juga asinnya juga ada dari saus tiram. Jadi saya nggak pakai garam lagi ya teman-teman, karena nanti over asinnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada air jahe juga supaya dia nggak terlalu amis ya dagingnya, menghilangkan amis dan juga memberikan banyak-banyak nanti over. Jadi di sini saya kasih 1 sendok makan kecap ikan. Jadi kecap-kecapannya lumayan banyak, jadi sebenarnya nggak perlu dikasih lagi sama yang namanya garam. Nah, ini white pepper ya. Kalau kalian mau pakai black pepper juga boleh ya. Saya kasih setengah sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok makan. Oke, semua sudah masuk. Nah, seperti ini. Terakhir kita akan masukkan 100 gram tepung maizena. Saya akan masukkan setengahnya dulu. Kalau dirasa cukup, nggak perlu ditambahin lagi. Maizena juga bikin empuk ya, dan bikin bumbunya lebih gampang terserap oleh dagingnya ya. Nah, lebih banyak maizena pas digoreng akan lebih crispy ya. Nah, ini saya akan pakai tangan. Jangan lupa untuk cuci tangan kalian ya sebelum mengaduk dagingnya. Nah, ini seperti ini, tuh lihat. Nah, ini maizenanya kurang, saya akan tambahin lagi. Wow.
Jadinya seperti ini teman-teman. Kita akan biarkan 1-2 jam baru kita goreng ya. Nah, ini sudah kita marinate selama 2-3 jam. Udah saya masukin kulkas juga tadi. Ini udah saya 1 jam keluarin di suhu ruang aja, kondisi tertutup. Waktunya ini kita goreng ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya udah naikkan minyak. Minyaknya nggak usah banyak-banyak. Ini minyak baru. Jadi kita harus pakai minyak baru. Dan minyak baru ini akan saya goreng bawang putih dulu. Ini saya sudah chop sehalus mungkin pakai blender, tapi nggak usah sampai hancur banget, secukupnya aja asal dia jadi kecil-kecil gini. Nah, ini nanti kita akan goreng dulu di minyaknya, dan gede-gede, kecil-kecil aja biar dia tergorengnya itu merata dan perlahan-lahan ya, supaya minyaknya ini wangi banget sama yang namanya bawang putih. Mau kecoklatan, ntar lagi akan kita tiriskan. Dan itu tadi kan kita masak pork ribsnya itu kan 800 gram. Jadi saya akan goreng setengah dulu untuk makan siang atau makan malam. Jadi setengahnya lagi bisa ditaruh di kulkas, besok baru digoreng dan dimakan lagi. Ya teman-teman, jadi jangan digoreng semua karena kita harus masaknya secukupnya aja supaya makanan kita tetap fresh. Bahkan kalau kita simpen di kulkas, dimarinate semalaman, besok tuh jadinya lebih enak. Nah, ini kita tiriskan dulu ya. Nah, ini akan saya goreng ya. Gorengnya juga pelan-pelan, apinya juga jangan gede-gede. Nah, kayak gini. Tuh, ini kita goreng secukupnya makan aja. Kalau misalnya kelebihan bisa digoreng nanti buat makan berikutnya. Sampai dia warna kecoklatan, lalu kita angkat dan tiriskan ya. Nah, ini udah selesai, jadinya seperti ini. Tuh, dia shiny banget. Ini enak banget teman-teman, kalian harus coba di rumah. Nah, ini dia pork ribs digoreng dengan garlic, enak banget. Dan ini adalah garlic yang tadi udah kita goreng. Gampang banget, ini hanya ditaburin di atasnya aja kayak gini. Jadi dia tuh makin enak. Terus kita makannya tuh ada kriuk-kriuk garlic-garlicnya gitu. Ini dia iga babi goreng bawang putih ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian juga untuk bikin menu masakan yang disukai oleh keluarga, tapi juga tetap sehat dan bergizi buat keluarga juga ya. Jadi untuk kalian juga bisa sajikan ini dengan cepat banget ya, cuman marinate aja lalu tinggal digoreng. Oke? Nah, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan tentu saja kalau kalian mau terus ikutin resep-resep terbaru dari saya, kalian bisa klik loncengnya supaya selalu terima notifikasi jika ada resep baru yang muncul di YouTube channel kalian. Oke? Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!